tengah malam, aku menemukan pintu rumahku telah dibobol. Saat aku memeriksa sekeliling dan menyadari tidak ada barang yang hilang, aku tiba-tiba teringat, sial, anjingku mana? Baru saja aku mengeluarkan ponsel untuk lapor polisi. Tiba-tiba muncul notifikasi Weibo dari nona muda kalangan atas. Akhirnya berhasil mencuri pulang anakku, disertai foto dirinya dengan seekor anjing Alaskan Malamute raksasa. Setengah jam kemudian, aktor populer Gu Beichen mengunggah foto selfie di rumah. Anjingnya dibawa pergi oleh ibunya. Sendirian. Sepi sekali. Trending topik langsung meledak. Semua orang mulai mengeluh-elukan cinta abadi mereka. Dini hari, setelah selesai syuting variety show, aku pulang. Melihat kamar yang kosong melompong. Sialan, anjingku mana? Biasanya, begitu mendengar aku memasukkan kata sandi, anjingku akan berlari dan menggaruk-garuk pintu dengan panik. Hari ini tidak ada suara sama sekali. Aku mendorong pintu dan masuk, sambil memanggil namanya. Monster kecil, di mana kamu? Papa sudah pulang. Setelah memanggilnya beberapa kali, dia tidak merespons. Aku mulai mencarinya dari kamar ke kamar, sampai aku selesai mencari di semua ruangan. Jejaknya tak terlihat. Aku khawatir terjadi sesuatu pada monster kecil. Aku segera memeriksa rekaman CCTV. Di layar, putri kecil dari kalangan atas, Anxiu, dengan mengendap-endap, muncul di depan pintu rumahku. Setelah mengamati sekeliling ke kiri dan ke kanan, dia memasukkan kata sandi dan masuk. Monster kecil sudah setengah bulan tidak bertemu dengannya. Dengan genitnya, ia terus mengibaskan ekor sambil menjilat dan merengek-rengek. Anxiu memasangkan tali kekang padanya, lalu menariknya lari keluar. Proses mencuri anjing yang begitu mulus membuatku tertawa kesal. Aku mengeluarkan kontak Anxiu dari daftar blokir dan melakukan panggilan video. Dia sepertinya sudah menduga aku akan menghubunginya. Ponselnya selalu ada di dekatnya. Begitu melihat panggilan video masuk, dia langsung menjawab. Lalu dengan angkuh memalingkan wajahnya dari kamera. Bukankah kita sepakat? Siapa yang menghubungi duluan dia yang jadi anjing? Kenapa menelponku? Aku melihat monster kecil yang berbaring di sampingnya sambil makan camilan. Kalau kamu tidak datang ke rumahku untuk mencuri anjing, mana mungkin aku menghubungimu? Apa kamu tidak tahu apa itu masuk tanpa izin ke rumah orang? Mencuri properti orang lain. Anci, cucu yang digenggam Nyonya Besaran di telapak tangannya. Sejak kecil dimanjakan sepenuhnya. Arogan dan senaknya. Dia bersandar di sofa, sambil mengelus kepala monster kecil dengan suasana hati yang baik. Aku membawa pulang anakku sendiri. Hukum mana yang kulanggar? Aku mengingatkannya. Monster kecil itu, aku yang beli. Ansi tersenyum dengan bibir merahnya. Tapi aku yang merawatnya dari usia 2 bulan. Sedikit demi sedikit. Kalau kamu mau bertemu monster kecil, pulanglah ke rumah. Aku lelah sekali setelah syuting seharian. Malas berdebat panjang dengannya. Aku beri kamu 1 juta. Monster kecil jadi milikku. Mendengar itu, Anxiu langsung berdiri. Seperti anjing husky yang ekornya terinjak. Langsung naik pitam. Lin Shu, kamu hebat sekali. Dia menutup panggilan video dengan marah. Beberapa menit kemudian, Anci, Yu sengaja mengunggah foto bersama monster kecil di Weibo. Dengan caption, diam-diam membawa pulang anakku dari tempat pacarku. Aku tertawa sinis. Kekanak-kanakan. Keesokan paginya, aku belum bangun sepenuhnya saat manajer memanggilku untuk syuting variety show. Tadi malam, setelah Anxiu menutup panggilan video. Tak lama kemudian, dia menelepon lagi tanpa tahu malu. Alasannya adalah monster kecil merindukan papanya. Aku bersandar di sandaran kursi dengan kantuk, dan seperti biasa membuka trending topik untuk melihatnya. Tak disangka, 3 teratas trending topik hari ini semuanya tentang Anxiu. Putri kecil kalangan atas dan Gu Beichen diam-diam umumkan hubungan. Putri kecil mencuri anjing di tengah malam. Gu Beichen merespons dan mengakui hubungan mereka. Putri kecil dan Gu Beichen akan segera menikah. Lin Shu menyesal telah menindas suami Tuan Putri. Melihat trending topik terakhir, aku tertawa. Siapa yang kepikiran judul sialan ini? Apakah tidak canggung? Suami Tuan Putri katanya. Kalau begitu aku ini kaisar ayah. Sejak Gu Beichen debut, setiap kali dia masuk trending topik,
Dia pasti menyeretku untuk dibanding-bandingkan, memberiku cap buruk sebagai perebut sumber dayanya. Aku mengikuti komentar netizen dan membuka Weibo Gu Beijing. Unggahan terbarunya adalah foto selfie yang memamerkan otot perutnya tadi malam. Anjingnya dibawa pergi oleh ibunya. Sendirian. Sepi sekali. Waktunya setengah jam lebih lambat dari unggahan Anshiyu. Gu Beichen membencian dirinya. Malam itu, trending topik meledak. Banyak akun berpengaruh yang ikut meretweet. Ada juga netizen yang menggabungkan video mereka yang tidak ada hubungannya menjadi satu editan. Astaga, 2 orang favoritku ternyata berpacaran. 3 bulan yang lalu, ada paparazzi yang mengungkap mereka berdua pergi bersama bermain ski di Australia. Waktu itu, putri kecil masih menyangkal pergi bersama Beijing. Sekarang kena batunya kan? Haha, ku bilang, sayang, kalian mengumumkan hubungan ke publik. Apakah karena akan segera menikah? Putri kecil terlihat sangat rendah hati di depan Beijing sayang. Sampai-sampai, kalau mau lihat anjingnya saja harus mencuri di tengah malam. Haha, putri kecil sangat memanjakan Beijing sayang. Iri sekali rasanya. Tadi malam Anshiyu juga mencuri anjing Gu Beijing. Bukankah sebelumnya dia pernah bilang dalam wawancara bahwa dia takut anjing dan seumur hidup tidak akan memeliharanya? Aku melihat sekilas kolom komentar. Ada netizen yang bertanya padanya, apakah kamu benar-benar berpacaran dengan putri kecil? Gu Beichen tidak membalas. Beberapa menit kemudian, dia menyukai beberapa komentar populer yang mendoakan dia dan putri kecil langgeng selamanya. Ini secara langsung mengonfirmasi rumor bahwa dia dan Anshiyu berpacaran. Beichen sayang sudah menunjukkan dengan sangat jelas. Yang di atas masih terus bertanya, jangan-jangan fans bayaran dari pihak Linshu ya? Bertanya sedikit saja langsung dibilang fans bayaran. Kalau memang benar pacaran, apa yang perlu disembunyikan? Menyembunyikannya. Menurutku itu palsu dan hanya numpang tenar. Beichen tidak mengaku secara langsung, pasti ada alasannya. Jangan menyindir di sini. Kalau sudah bisa diumumkan ke publik, Beichen sayang pasti akan mengatakannya pertama kali di Weibo. Para pembenci, cepat kenyah sana. Netizen yang berdebat dengan sengit pergi ke kolom komentar Anshiyu untuk bertanya, Nona An, Gu Beichen benar-benar pacarmu? Anshiyu dengan cepat membalas, siapa bilang? Siapa bilang? Aku bahkan tidak kenal dia. Fans Gu Beichen tidak terima. Kalau Beichen sayang tahu kamu bilang begitu, dia akan sangat sedih. Anshiyu langsung membalas, dia sedih atau tidak? Apa urusannya denganku? Lagi pula, jangan sebut Beichen sayang. Beichen sayang di depanku. Melihatnya saja sudah muak. Beberapa komentar ini dengan cepat menjadi yang teratas. Netizen segera mengirim tangkapan layar ke kolom komentar Gu Beichen. Jangan numpang tenar lagi. Putri kecil bilang tidak kenal dia sama sekali. Gu Beichen benar-benar pandai menyanjung diri sendiri. Detik berikutnya, dia diserang oleh fans Gu Beichen. Sudah dibilang saat ini belum bisa diumumkan. Putri kecil pasti akan menyangkalnya. Fans buta. Tidak ada kerjaan lainnya. Setiap hari mengawasi Beichen kami. Beberapa hari yang lalu, seorang penyanyi juga awalnya tidak mengakukan. Setelah pengumuman resmi, bukankah dia setiap hari pamer kemesraan di siaran langsung? Manajerku juga melihat trending topik itu. Wajahnya terlihat muram. Kamu dan Gu Beichen debut bersamaan dan sama-sama membangun citra sebagai aktor independen. Fans kalian berdua tidak pernah akur. Setelah dipikir-pikir, sekarang dia sudah mendapatkan dukungan Nona An. Di masa depan, kamu mungkin akan sangat ditekan olehnya. Aku merasa CPO-ku hampir terbakar. Gu Beichen benar-benar berani melakukan apa saja demi numpang tenar. Sampai berani mengaku sebagai pacar Anshiyu. Manajer melihatku melamun dan menghibur. Kamu jangan terlalu khawatir. Nanti saat aku mengatur pekerjaan untukmu, aku akan berusaha menghindari Gu Beichen. Hari ini adalah episode terakhir acara ini. Jauhi dia sedikit. Jangan cari masalah dengannya. Mobil van berhenti di lokasi syuting. Begitu turun, kamera langsung menyorot dan mulai merekamku. Lingkaran hitam di mata Zhou parah sekali. Tadi malam melihat Kak Beichen dan putri kecil mengumumkan hubungan mereka. Pasti tidak bisa tidur semalaman kan? Haha. Ekspresi wajahnya masam sekali. Sepertinya dia iri dan cemburu setengah mati.
Fans Beijing hari ini bangun tidur tidak sikat gigi ya? Mulutnya bau sekali. Kalau Lin Xiu berani merebut sumber daya Beijing sayang lagi, dia akan diblokir oleh putri kecil dalam sekejap. Di masa depan, sumber daya Beijing sayang akan dipersembahkan oleh putri kecil dengan kedua tangannya. Aku tiba di villa tempat syuting. Para bintang tamu saat ini sedang berkumpul di sekitar Gu Beijing. Acara populer ini berjudul Ayo Berkencan Denganku. Bintang tamunya 4 pria dan 4 wanita. Menggunakan format siaran langsung. Semua orang harus tinggal bersama selama 3 hari 2 malam. Acara baru saja dimulai. Sutradara langsung menyorot kamera ke Gu Beijing dan bertanya, apakah pengumuman tadi malam adalah pengumuman resmi? Itu, kata Gu Beijing dengan malu-malu. Nanti kalian semua akan tahu. Sutradara tidak mau melewatkan popularitas ini. Dan terus bertanya, kalau begitu, bisakah Beijing ceritakan pada kami? Apa yang terjadi semalam? Apakah unggahan putri kecil di tengah malam itu untuk pamer kemesraan? Gu Beijing berpura-pura marah sambil menghentakkan kakinya. Dia memaksa mau membawa anjingnya untuk menemaniku syuting. Kalau tidak setuju, dia dengan kekanak-kanakan saat aku sedang bekerja membawa anjing itu pergi. Aku melihat penampilan Gu Beijing yang sangat mendalami peran dan menatapnya dengan kaget. Bagaimana bisa dia tidak tersipu atau gugup sama sekali? Sambil mengarang cerita sebanyak ini, aku tidak tahan untuk bertanya. Bukankah sebelumnya dalam wawancara kamu bilang, waktu kecil pernah digigit anjing, dan seumur hidup tidak akan memelihara anjing lagi? Gu Beijing menunduk dan tersenyum, menatap ke kamera. Awalnya, aku juga berpikir seumur hidup tidak akan memelihara anjing lagi. Tapi dia memberiku rasa aman yang penuh, membuatku menerima anjing lagi. Bahagia sekali, Kak Beijing saat menyebut putri kecil. Wajahnya hampir meledak karena kebahagiaan. Senyum Beijing sayang manis sekali. Kalau pasangan ini tidak nyata, aku tidak akan percaya cinta lagi. Lin Xiu ini seberapa cemburunya dengan Beijing sayang. Sampai apa yang pernah dia katakan di wawancara? Diingat dengan sangat jelas. Menjijikan. Lin Xiu selalu menindas Beijing sayang. Merebut sorotan kameranya. Merebut sumber dayanya. Siapa sebenarnya yang merebut sumber daya? Zhou Su beberapa hari yang lalu. Kontrak iklannya untuk perhiasan direbut oleh Gu Beijing. Dan dia masih memasarkan dirinya seolah-olah korban. Cih, itu karena pihak merek merasa Beijing sayang lebih cocok. Bukan Beijing sayang yang merebutnya. Putri kecil, bisakah kamu segera memblokir Lin Xiu? Sutradara melihat jumlah penonton di siaran langsung yang terus meningkat. Dalam hati merasa senang. Rating kali ini pasti aman. Dia baru saja akan menggali lebih dalam tentang Gu Beijing. Dan bagaimana dia bertemu dengan putri kecil. Seorang asisten berlari mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Sutradara mengangguk dan menatap Gu Beijing dengan senyum hingga matanya menyipit. Beijing, putri kecil mengirimimu sebuah hadiah. Katanya dia datang untuk menemani papanya syuting. Seseorang di antara para bintang tamu berseru kaget. Jangan-jangan putri kecil mengirim anjingnya ke sini? Begitu ucapan itu keluar, langsung ada yang menimpali. Kak Beijing bahagia sekali. Putri kecil sangat memanjakanmu. Kehidupan Kak Beijing seperti di negeri dongeng. Kebahagiaan yang membuat orang iri. Benar-benar iri pada Kak Beijing. Ya Tuhan, kapan engkau memberiku seorang pacar putri kecil? Gu Beijing sedikit terkejut. Dia meremas ujung jarinya dengan lembut dan menunduk berkata, aduh, jangan bicara lagi. Aku keluar dulu untuk melihat. Seseorang mengusulkan. Semua orang keluar dari villa dan melihat seorang staf memegang tali seekor anjing Alaskan Malamut. Ponselku memunculkan pesan WeChat dari An Xiu, suamiku. Orang tua itu memanggilku untuk rapat mendadak. Tolong jaga monster kecil sebentar. Nanti malam aku akan menjemputnya. Kelopak mataku berkedut. Aku membalasnya. Aku sedang siaran langsung untuk acara. Kenapa kamu mengirim monster kecil kemari? Aku tahu apa rencanamu. Cepat bawa dia pulang. An Xiu mengirimiku sebuah foto. Aku sudah sampai di kantor. Aku mengunci layar ponselku dan menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin bisa sampai di kantor dalam beberapa menit? Gu Beijing melihat ke kiri dan ke kanan. Hanya anjing saja. Nona An bilang
dia ada urusan di kantor dan sudah pergi duluan. Dia memintaku untuk menyerahkan anjing ini padanya. Setelah berbicara, staf itu menyerahkan tali kekang kepada Gu Beijing. Bulu alaskan malamut itu berkilau dan lebat. Bergerak tertiup angin sepoi-sepoi. Para bintang tamu tidak tahan ingin mengelusnya. Kak Beijing, anjing yang kamu dan putri kecil pelihara namanya, siapa ya? Yang berbicara adalah Lu Cheng, artis yang baru dikontrak oleh Liu S Media. Citranya adalah seorang pemuda lugu. Gu Beijing terdiam. Telinganya memerah. Ini bagaimana aku harus mengatakannya ya? Melihat itu, semua orang mulai menggodanya. Kak Beijing jadi malu-malu. Ini malah membuatku penasaran. Namanya siapa sebenarnya? Hehe, aku tebak nama ini pasti ada hubungannya dengan Kak Beijing. Semua orang saling sahut-menyahut. Gu Beijing di tengah godaan semua orang berdeham dan berkata, "Baiklah, akan kuberitahu kalian." Dia memaksa menamai anjing itu Chen Chen. Chin dari kata Qinchan pagi hari. Lu Cheng menunjukkan ekspresi iri. Oke, aku diberi makan drama romantis lagi. Acara ini tidak bisa dilanjutkan. Putri kecil sangat mencintai Beijing sayang ya. Memberi nama saja harus berpusat pada Beijing sayang. Sepanjang acara diberi makan drama romantis. Tolong lepaskan para jomblo. Aku iri. Penampilan alaskan malamut ini sangat indah. Terlihat sekali Beijing merawatnya dengan baik setiap hari. Sudut bibirku berkedut tanpa bisa berkata-kata. Apakah monster kecil setuju namanya diganti? Netizen yang di depan layar melihat ekspresiku. Langsung melancarkan serangan. Lin Shou, ekspresi apa itu? Biarkan saja dia mati karena iri. Iri ya? Ucapan Gu Beijing begitu memuakan. Wajar saja orang jadi jengah. Lin Shou pasti sedang berpikir. Bagaimana cara merebut putri kecil dari sisi Beijing? Kali ini, dia hanya bisa berpikir saja. Putri kecil hanya menyukai Beijing seorang. Bukan sembarang orang yang datang bisa merebutnya. Gu Beijing mendengar ucapan Lu Cheng dan tersenyum lebar. Dia menuntun anjing alaskan malamut itu menuju villa. Namun, anjing itu duduk tak bergerak di tempatnya. Melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Papa, kamu di mana? Aku mencium baumu. Gu Beijing terlihat sedikit canggung dan tersenyum ke arah kamera. Qinchan, ayo jalan. Anjing alaskan malamute itu dengan angkuh memalingkan wajahnya. Aku berpikir, apakah Anxiu sudah menduga adegan ini akan terjadi? Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan tawa. Monster kecil mendengar suaraku dan berusaha melepaskan diri dari tali kekang di tangan Gu Beijing. Memang anjing yang dipelihara Beijing dan putri kecil. Gerakan memalingkan kepalanya sangat lucu. Aku hampir mati gemas olehnya. Fans Beijing, bisakah jangan memuji secara paksa? Anjing itu bahkan tidak melirik Gu Beijing sedikit pun. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Fans Beijing, coba lihat semua. Anjing putri kecil dan Beijing kalian. Kenapa tidak akrab ya? Fans bayaran bicara omong kosong apa? Anjingnya tidak akrab dengan Beijing sayang. Masa ia akrab dengan Lin Shou? Akrab ya? Beijing, kan pacar resmi putri kecil. Ya. Aku tertawa sampai mati. Apakah putri kecil sudah mengumumkan secara resmi? Sudah jadi pacar resmi katanya. Jangan sampai akhirnya jadi bahan tertawaan. Jangan salah. Menurutku alaskan malamute itu memang mau mencari Lin Shou. Cih, kalau Chen Chen suka dengan si bajingan Lin Shou itu, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Aku melihat komentar itu dan tersenyum dingin. Melambaikan tangan ke arah monster kecil. Monster kecil, kemari. Begitu suaraku terdengar, semua pandangan serentak tertuju padaku. Setelah monster kecil melihatku, ekornya bergoyang seperti baling-baling helikopter. Dia ingin berlari ke sisiku, tapi terikat oleh tali kekang. Dia merengek karena tidak sabar. Kedua kakinya terus menggaruk-garuk tanah. Wajah Gu Beijing terlihat muram sambil mengencangkan tali. Lin Shou, apa yang kamu lakukan pada Chen Chen? Melihat monster kecil yang tidak nyaman, aku berjalan mendekat dengan langkah besar. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Masih bilang monster kecil. Kemari. Lihat. Apa dia mau mendekat? Selama matanya tidak buta, semua orang bisa lihat dia ingin mencari Lin Shou. Yang di atas itu.
Aku sarankan jangan nonton variety show dulu. Cepat pergi ke rumah sakit dan periksa matamu. Lin Shu menjijikkan sekali. Demi popularitas, dia bahkan memperalat anjing. Siapa yang memperalat? Zhao Xiu sama sekali tidak pernah menyentuh anjing itu. Kalau bukan karena Lin Shu, kenapa Chen Chen mau mencarinya? Itu harus ditanyakan pada idola kalian. Kenapa anjing yang dia pelihara tidak akrab dengannya? Malah ingin menempel pada Xiu Xiuku. Fans Beichin sudah panik. Anjing itu bahkan tidak sudi melirik Gu Beichin. Gu Beichin merasa sedikit malu. Dia membentak anjing itu dengan keras. Chen Chen, kalau kamu tidak patuh, Papa tidak akan membelikanmu camilan lagi. Setelah itu, dia menarik talinya lagi. Anjing Alaskan Malamute itu sama sekali tidak melihatnya. Dan menggonggong dengan gembira ke arahku. Senyum di wajah Gu Beichin tidak bisa dipertahankan lagi. Dia memegang tali dengan kedua tangannya. Dan terus menarik dengan paksa agar anjing itu berjalan bersamanya. Leher monster kecil tercekik, tapi dia seolah tidak melihatnya. Aku merebut tali itu dari tangan Gu Beichin dan berkata dengan dingin, "Dia tidak mengenalmu. Sekeras apapun kamu menariknya, dia tidak akan mau ikut denganmu." Gu Beichin seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia mengulurkan tangan dengan nada menyindir, "Lin Shu, aku tahu kamu suka merebut barang-barangku. Tapi tolong kembalikan anjing itu padaku. Chen Chen tidak patuh, aku akan menghukumnya. Apa kamu yakin di depan jutaan penonton di layar mau merebut anjingku?" Aku tersenyum dingin. Apa dia benar-benar peliharaanmu? Wajah Gu Beichin terlihat tidak enak saat berbicara. Dengan marah. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang anjing ini peliharaanmu? Suasana di lokasi syuting menjadi tegang. Monster kecil tidak merasakannya. Dia dengan gembira mengibaskan ekornya. Melompat-lompat di sekitarku. Aku mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Menatap mata Gu Beichin yang seolah ingin memakanku. Dan berkata-kata demi kata. Dengarkan baik-baik. Nama anjing Alaskan Malamute ini adalah monster kecil. Bukan Chen Chen. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Lin Xiu ini, apa belum bangun tidur ya? Kata-katanya aneh sekali. Aku tebak kalimat berikutnya, dia akan bilang, "Dialah papa dari anjing itu, pacar putri kecil." Sejujurnya, anjing itu terlihat lebih akrab dengan Lin Xiu. Sepertinya tidak mengenal Gu Beichin sama sekali. Selain itu, saat anjing itu mendengar nama Chen Chen, dia sama sekali tidak bereaksi. Tapi saat mendengar monster kecil, dia mulai mengibaskan ekor. Pasti Lin Xiu menggunakan cara licik. Weibo yang diunggah Beichin semalam kan langsung. Bukankah putri kecil pacar resminya? Berani dia melakukan itu. Yang di atas ada benarnya juga. Aku diam dulu. Lihat situasinya. Bukan begitu kan? Sikap Gu Beichin tadi menakutkan sekali. Apa dia punya dendam dengan anjing ini? Aku melihat. Gu Beichin mencekik leher Alaskan Malamute itu dengan sekuat tenaga. Aku juga melihatnya. Aku sangat curiga. Gu Beichin sama sekali bukan pemilik anjing itu. Hampir begitu aku selesai bicara, Gu Beichin menunjukku dan menuduh dengan keras. "Monster kecil apa? Namanya Chen Chen. Biasanya kamu merebut peranku, merebut kontrak iklan dan variety showku, merebut sorotan kameraku. Itu semua tidak apa-apa. Sekarang, kamu bahkan mau merebut anjing peliharaanku. Setelah episode terakhir ditayangkan, Ansiu mau memblokirmu. Akulah yang membelamu. Sekarang kulihat, kamu sama sekali tidak pantas dikasihani." Sutradara memberi isyarat agar kamera menyorot aku dan Gu Beichin. Dia punya firasat. Acara ini pasti akan menjadi variety show paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Gu Beichin secara terbuka mengakui sebagai pacar putri kecil. Dua aktor muda populer berhadapan langsung. Lin Xiu akan segera diblokir oleh putri kecil. Entry manapun dari ini cukup untuk memicu perbincangan. Sutradara melihat popularitas sudah cukup tinggi dan tersenyum mencoba menengahi. Sebenarnya semua anjing Alaskan Malamute terlihat mirip. Zhou, coba lihat lagi lebih teliti. Aku juga sering salah mengenali anjing orang. Sebagai anjingku sendiri. Dia memberiku isyarat dengan matanya bahwa ini adalah siaran langsung. Aku tersenyum sinis. Lihat tingkah monster kecil ini. Apa aku terlihat seperti salah mengenali anjing?
Sutradara menunduk dan melihat. Monster kecil sedang duduk di samping kakiku. Dengan gembira hingga matanya menyipit. Tingkahnya yang centil ini. Dia pelajari dari anjing husky, milik An Siyu. Lin Xiu benar-benar bajingan. Tidak lihat sutradara sengaja memberinya jalan keluar. Masih saja tidak mau turun. Benar-benar jengah. Kalau jengah, sana belajar bahasa isyarat. Kamu tidak lihat anjingnya yang menempel pada Katsusu? Fans buta. Jangan banyak bicara lagi. Setelah hari ini, belum tentu ada orang bernama Lin Xiu di industri hiburan. Hahaha. Astaga. Kak Bai Chen akhirnya mengakui hubungannya dengan putri kecil. Semoga kamu dan putri kecil langgeng selamanya. Bai Chen sayang, jangan menangis. Jangan menangis. Aku akan selalu mendukungmu. Kasihan Bai Chen sayang. Entah bagaimana Lin Xiu menindasnya sebelumnya. Sampai membuatnya hancur saat syuting. Berteriak. Semuanya. Cepat komen di Weibo Nonaan. Minta dia segera datang untuk membela Bai Chen sayang. Bai Chen sayang terlihat hampir hancur. Gu Bai Chen tiba-tiba datang untuk merebut tali kekang. Tapi malah membuat tali itu terlepas dari leher monster kecil. Monster kecil merasakan bahaya dan langsung mengambil posisi menyerang. Menggeram rendah sebagai peringatan pada Gu Bai Chen. Gu Bai Chen tidak percaya. Matanya memerah. Rentetan komentar juga terus bergulir. Anjing serigala tidak tahu berterima kasih, bahkan berani menyerang tuannya. Anjing seperti ini seharusnya langsung dipukul mati. Kasihan sekali Bai Chen. Dikhianati oleh anjing yang sudah dipelihara bertahun-tahun. Kalau putri kecil tahu anjing ini, malah membantu orang luar menindas pacarnya, pasti akan menyuntik matinya. Yang di atas, buka mata ikan matimu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa tuanya belum tentu jelas. Sutradara sudah menyutradarai begitu banyak variety show. Ini pertama kalinya tidak bisa mengendalikan situasi. Bagaimana kalau kita undang Nonaan datang? Begitu mengatakannya, dia langsung menyesal. Siapa dia? Beraninya meminta putri kecil itu datang khusus untuk masalah sepele ini. Tak disangka, Gu Bai Chen langsung berkata, "Baik, aku akan menelponnya." Ini membuatku sedikit penasaran. Tadi saat keluar untuk menyambut monster kecil, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Malah terlihat sedikit tidak sabar. Gu Bai Chen sengaja menelepon An Siyu di depanku. Pihak seberang dengan cepat menjawab. Dia menangis sambil menceritakan kejadian itu dengan bumbu-bumbu. Siyu, kamu cepat ke sini. Chen Chan. Dia membantu orang luar menggigitku. Aku mengerutkan kening melihat Gu Bai Chen yang menangis sesenggukan. Pandangan simpati dari sekitar terus tertuju padaku. Perusahaan media terbesar di industri hiburan adalah di bawah naungan grup An. Aku menyinggung pacar An Siyu. Itu sama saja dengan menyinggung seluruh industri hiburan. Gu Bai Chen tidak mengaktifkan pengeras suara. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan di seberang telepon. Hanya terlihat dia mengusap air matanya. Baiklah, kalau begitu. Kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Ngomong-ngomong, Chen Chen juga diprovokasi oleh orang lain. Nanti malam kamu hukum, dia sedikit saja sudah cukup. Jangan benar-benar disuntik mati. Aku cukup menyukai Chen Chen. Mendengar itu, aku tahu di seberang telepon itu pasti bukan An Siyu. Dia tidak akan pernah mengatakan akan menyuntik mati. Monster kecil, Gu Bai Chen dan orang di seberang telepon mulai bermesraan. Cinta kamu, dadah, istriku, cinta kamu. Dadah. Setelah Gu Bai Chen menutup telepon, seolah-olah dia sudah menemukan pendukung. An Siyu bilang, setelah dia menyelesaikan proyek di tangannya, dia akan meminta asistennya untuk memblokirmu. Menurutku, acara hari ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Toh, dia sengaja berhenti sejenak. Kamu akan segera diblokir. Putri kecil akhirnya bertindak untuk memblokir Lin Xiu. Mulai sekarang, suasana industri hiburan akhirnya bisa sedikit lebih bersih. Mereka berdua manis sekali. Menutup telepon saja tidak rela. Putri kecil benar-benar tanpa syarat berada di pihak Bai Chen. Sayang ya, bahkan anjing yang sudah dipelihara bertahun-tahun, selama dia mengancam Bai Chen sayang, harus disuntik mati. Melihat ekspresi puas Gu Bai Chen, aku berkata dingin. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku juga kenal An Siyu. Tadi saat kamu menelpon, aku juga sedang berbicara dengannya. Astaga,
Apa maksud Lin Shu? Kenapa aku merasa otakku tidak cukup untuk memahaminya? Tertawa sampai mati. Dia pikir hanya dengan menyimpan nama An Xiu. Itu benar-benar putri kecil. Aku mengaktifkan pengeras suara. An Xiu, kamu dengar jelas perkataan tadi tidak? Ada yang mau menyuntik mati bayimu. Seberang telepon hening selama beberapa detik. Lalu terdengar suara dingin An Xiu. Ku bilang bayiku itu kamu? Bukan anjing bodoh itu. Aku akan segera ke sana menemuimu. Monster kecil sepertinya mengerti An Xiu sedang memakinya. Anjing bodoh. Dan merengek beberapa kali. Aku menutup telepon. Aku mengayunkan ponsel di depan Gu Beijin. Dengan nada menyebalkan aku berkata, An Xiu-mu tidak bisa datang. Tidak masalah, punyaku bisa datang. Gu Beijin memperingatkanku dengan dingin. An Xiu bukanlah orang yang bisa kamu manfaatkan sembarangan. Ling Zhou keterlaluan sekali. Berani-beraninya di depan Beijin sayang. Pura-pura menelepon putri kecil. Tadi dia mendengar Beijin sayang bilang putri kecil sedang sibuk. Dia langsung diam-diam mengubah nama di kontaknya. Dia pikir dengan begitu, dia tidak akan diblokir. Lucu sekali. Aku tebak beberapa menit lagi Lin Zhou akan menerima telepon dari An Xiu yang mencari berbagai alasan untuk tidak datang. Fans Beijin. Bisakah jangan terlalu banyak drama? Suara putri kecil sangat khas. Apa kalian tuli? Itu saja tidak bisa dikenali. Ada banyak sekali pengisi suara. Siapa tahu itu aktor yang sengaja dicari oleh Lin Shu? Di rentetan komentar, fans kedua belah pihak bertengkar dengan sengit. Hingga setengah jam kemudian, sebuah mobil Maybach hitam muncul di lokasi syuting. Semua orang terdiam dan serentak melihat ke arah itu. An Xiu turun dari mobil. Lengan kemejanya digulung dengan santai, memperlihatkan sebagian pergelangan tangannya.